Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Ella Sulistiawati, Guru Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri 1 Cibinong. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pemecahan permasalahan di siswa-siswi SMK Negeri 1 Cibinong dengan tema pembahasan tentang kesepakatan kelas untuk membangun siswa yang berkarakter. Pemecahan masalah ini diselesaikan dalam rangka untuk meningkatkan karakter siswa di sekolah, terutama bagaimana mereka membangun karakter belajar, terutama di mata pelajaran pendidikan agama Islam, di mana mata pelajaran pendidikan agama Islam ini adalah syarat dengan akhlak. Jadi saya berusaha untuk bagaimana siswa ini lebih mengedepankan adab dan akhlak dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan bukan hanya di mata pelajaran PAI, tetapi di mata pelajaran-pelajaran yang lain. Baik, tema yang akan saya bahas kali ini adalah terkait dengan kesepakatan kelas untuk membangun siswa yang berkarakter. Deskripsi pemecahan masalah yang pertama adalah latar belakang kenapa saya mengambil judul masalah ini. Yang pertama adalah seringkali permasalahan dengan murid itu berkaitan dengan komunikasi antara murid dengan guru, bahkan bukan hanya murid dengan guru, tetapi murid dengan murid yang lainnya, baik itu di sekolah maupun di kelas. Terutama ketika murid melanggar suatu aturan dengan alasan tidak mengetahui adanya aturan tersebut. Kadang ketika siswa dilarang oleh guru atau ditegur, mereka selalu mengambil alasan bahwa saya tidak tahu, Bu, atau saya lupa, Bu, dan sebagainya. Tapi kebanyakan dari mereka adalah mereka alasannya tidak tahu akan aturan itu, sehingga itulah alasan bagi mereka kenapa mereka melanggar aturan tersebut. Kemudian latar belakang yang berikutnya juga berdasarkan kurang adanya komunikasi ini, maka relasi murid dan guru menjadi kurang baik. Bahkan terkesan murid tidak suka dengan guru tersebut. Apalagi sudah pelajarannya susah, gurunya juga tidak enak. Artinya dianggapnya oleh siswa guru ini sering marah-marah. Padahal mereka sudah jelas-jelas melanggar peraturan yang sudah ditetapkan di dalam kelas ataupun di sekolah. Bahkan sering dari mereka hubungan komunikasi siswa dengan siswa pun menjadi tidak harmonis dan tidak stabil, sehingga terjadilah perselisihan dan permasalahan di kelas. Nah, inilah yang terjadi di kelas perolehan saya, yaitu di kelas 10 TKP 1, di mana mereka banyak sekali melakukan tindakan-tindakan yang interdisipliner. Dibuktikan dengan banyak siswa yang tidak tertib, jahil, iseng, bahkan tidak sedikit yang melakukan bullying, baik secara verbal ataupun body shaming, di mana mereka mengata-ngatai teman-temannya secara fisik ataupun dengan kata-kata yang tidak pantas. Dan bahkan ada juga yang bersikap tidak semena-mena terhadap teman sekelasnya. Kadang memukul, kadang menendang, dan sebagainya. Bahkan tidak sedikit di antara perempuan yang sering mengadu menangis karena merasa semena-mena oleh kaum laki-lakinya. Nah, inilah kenapa yang menjadi alasan bahwa salah satu yang harus dibangun adalah budaya positif di dalam kelas. Secara khusus, secara umumnya di dalam sekolah. Gitu. Nah, bagaimana upaya untuk membangun budaya positif ini supaya di kelas lebih tertib? Ya, dan siswa memiliki komitmen satu dengan yang lain, bahkan komitmen terhadap kelas tersebut. Nah, maka upaya dalam membangun budaya positif di sekolah ini jelas harus berpihak kepada murid, ya, dan itu harus diawali dengan membentuk lingkungan kelas di mana
lingkungan kelas itu harus mendukung kepada terciptanya budaya positif sehingga mereka melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang positif, yang tentunya akan bermanfaat bagi kelas itu sendiri. Salah satunya adalah dengan menyusun kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas yang efektif ini pun akan membantu dalam pembentukan budaya disiplin jelas yang sifatnya positif di dalam kelas. Hal ini juga bisa membantu dalam proses belajar mengajar akan lebih mudah dan mungkin akan lebih menyenangkan, tidak menekan gitu. Jadi dengan peraturan-peraturan, dengan kesepakatan-kesepakatan yang dibuat oleh mereka sendiri sesuai dengan kebutuhan yang mereka butuhkan, bahwa mereka di dalam kelas itu apa yang mereka butuhkan. Jelas ini harus mengawalinya dengan apa yang menjadi tujuan mereka belajar di sekolah dan di kelas mereka pada saat mereka sehari-hari memang harus di dalam kelas. Nah, agar penerapan dan pelaksanaan kesepakatan kelas ini sebagai bagian dari penerapan budaya positif di sekolah ini bisa berjalan dengan efektif, maka perlu dilakukan hal-hal yang dimana ini perlu melibatkan semua peserta didik. Ya, semua peserta didik yang oleh guru itu semua peserta didik yang diampu oleh guru mata pelajaran tersebut gitu ya. Supaya kesadaran mereka untuk berbudaya itu lebih baik, atau untuk berbuat baik, untuk mensepakati itu lebih baik datang dari dalam diri peserta didiknya atau siswanya itu sendiri atau muridnya itu sendiri, artinya tidak dipaksakan oleh kita sebagai guru gitu. Nah, oleh karena itu di dalam pemecahan masalah kali ini adalah bagaimana kita memecahkan permasalahan ketidaktertiban, miskomunikasi yang terjadi di kelas itu bisa terselesaikan dan bahkan itu akan menjadi budaya yang positif. Maka di sini perlu kiranya diselesaikan dengan cara bagaimana menerapkan atau melaksanakan kesepakatan kelas yang akan membantu untuk menerapkan budaya positif di kelas. Baik, itu tadi akar permasalahan yang terjadi, ya, gitu. Termasuk bagaimana kedisiplinan itu akan dibangun, terutama kedisiplinan datang ke sekolah. Baik, ada alternatif solusi yang ditawarkan, artinya yang bisa kita coba, ya. Yang pertama, membangun komunikasi yang efektif sudah jelas antara guru dan siswa. Bukan hanya guru dengan siswa, tetapi siswa dengan siswa. Jadi ini harus ada komunikasi dulu yang intens. Jadi harus ada, kalau ada komunikasi maka di situ akan muncul kepedulian di antara mereka. Contoh sederhana misalnya bagaimana mereka mengucapkan salam satu dengan yang lain, menanyakan kabar, atau hanya sekedar mengatakan hai gitu, halo. Kalau orang Islam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabarnya hari ini? Ya mungkin bisa dibangun dengan ucapan-ucapan salam di awal gitu ya. Bagaimana kita bangun itu, bahwa setiap hari harus dengan menyapa, menegur, mengucapkan salam gitu. Itu yang harus dibangun pertama. Jadi dibiasakan gitu ya, setiap hari, setiap kita ketemu ke sekolah itu diawali dengan tersenyum, baik itu guru dengan siswanya ataupun siswanya dengan siswanya itu sendiri kepada teman-temannya, bagaimana mereka membangun komunikasi yang efektif dengan mengucapkan tadi ya, misalnya dengan tersenyum, dengan menyapa, dengan mengucapkan salam. 5S ya. Kemudian membuat beberapa kesepakatan kelas. Yang selanjutnya mungkin harus ini kewajiban untuk semua warga kelas untuk melaksanakannya. Itu yang pertama, kita buat jadwal, kita buat pertemuan, kemudian kita bikin kesepakatan kelas. Kemudian kesepakatan dan komitmen bersama di dalam kelas itu pun untuk warga kelas itu harus dilaksanakan, harus ada komitmen. Apabila melanggar, konsekuensi apa yang harus diterapkan. Itu juga harus berdasarkan kesepakatan dari warga di kelas itu tersebut ya, baik gurunya ataupun siswanya.
Nah, kemudian hasil pemecahan masalahnya, yang pertama yang saya lakukan adalah sebetulnya di awal pertemuan, guru itu harus memotivasi, mengajak siswa untuk memahami satu, tujuan kamu sekolah itu apa. Ya, terutama tujuan untuk mencapai cita-citanya. Apa yang akan dicapai. Nah, kemudian setelah di beberapa pertemuan, berdasarkan observasi, evaluasi, hal-hal yang terjadi, maka disitulah kita bisa memandu siswa dengan menyoroti hal-hal yang dianggap paling penting yang harus diselesaikan. Terutama tentang hal-hal yang harus kita sepakati untuk membantu, untuk efektif bisa membantu dalam pembentukan budaya yang positif di kelas tersebut, supaya mereka lebih lebih bisa memotivasi dirinya sendiri bahkan orang lain untuk bisa mencapai apa yang menjadi tujuan dari mereka sekolah. Nah, hal ini juga yang tadi saya katakan ya, bisa membantu juga dalam proses belajar yang lebih mudah dan tidak menekan. Nah, kemudian guru menginformasikan tentang kesepakatan kelas itu, di mana kesepakatan kelas itu isinya adalah beberapa peraturan yang akan membantu kita sebagai guru dan siswanya sebagai murid. Di mana dua-duanya harus saling bekerja sama untuk membentuk kegiatan belajar yang efektif untuk mencapai satu tujuan yang sama. Siswa itu untuk mencapai cita-cita, guru juga sama untuk menghantarkan anak didiknya untuk menuju yang dicita-citakannya. Nah, kemudian di luar itu, nah kita sebagai guru mata pelajaran juga harus bekerja sama dengan wali kelas. Wali kelas pun sebagai guru MAPA dan wali kelas juga harus bekerja sama dengan pembina siswa, bahkan dengan guru BK. Nah, untuk memberikan pembinaan dan arahan bagi siswa yang tidak komitmen dengan kesepakatan kelas yang sudah ditetapkan. Gitu ya, untuk membantu mengantisipasi melakukan tindak lanjut terkait dengan komitmen yang dilanggar. Nah, yang tadi saya katakan bahwa kesepakatan kelas ini harus kita sampaikan kepada anak-anak bahwa ini merupakan beberapa aturan untuk membantu guru dan murid untuk bekerja sama dalam membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Nah, kesepakatan kelas ini juga tidak berlaku hanya untuk siswa, tetapi bagaimana kesepakatan ini harapan dari guru terhadap murid, juga harapan murid terhadap guru, gitu. Nah, kesepakatan ini akan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid, gitu. Dan makanya harus mudah dipahami oleh siswa-siswinya. Kalau bisa sih bisa diukur dan bisa dilakukan secara langsung. Nah, oleh karena itu maka kesepakatan kelas ini disusun harus menggunakan kalimat yang positif sebab lebih mudah dipahami, kalau bisa dihindarkan kalimat-kalimat yang sifatnya negatif. Baik, nah kesepakatan kelas yang sudah dibangun, yang sudah dihasilkan dari 10 TKP 1 ini, di mana saya mencoba untuk diawali dengan membimbing, mengarahkan, mengevaluasi, dan kesepakatan ini pun dari mereka, gitu ya. Artinya ini komitmen mereka bersama dan disepakati oleh mereka bersama dan konsekuensinya ditanggung oleh mereka. Nah, ini kesepakatan kelas yang saya rasa cukup untuk membangun budaya positif dan berkarakter. Yang pertama yang sudah disusun oleh kelas 10 TKP 1, di mana satu ini terkait dengan kesalahan yang sering mereka lakukan ya. Selalu menjaga kebersihan kelas dan halaman sekolah. Di mana mengingat banyak komplain dari siswa-siswi di kelas tersebut bahwa teman-temannya banyak sekali yang sering buang sampah sembarangan, bahkan di kelas itu kotor. Maka di sini harus ada kesepakatan bahwa harus selalu menjaga kebersihan kelas. Kalau melanggar berarti ada konsekuensinya. Saling bekerja sama dan tolong-menolong karena banyak yang tidak pernah piket, tidak pernah menghargai temannya yang sudah membersihkan kelas dan sebagainya. Yang ketiga, saling menghargai dan menghormati. Nah, ini sehingga tidak terjadi yang namanya saling mengejek, saling menghina dan sebagainya. Yang keempat, mengambil keputusan dengan musyawarah. Jadi apapun keputusan yang diambil oleh
yang diambil untuk kesepakatan untuk kepentingan bersama kelas 10 TKP, maka harus berdasarkan musyawarah. Biasanya di visit kelas itu saya selalu duduk bareng, suka duduk bareng, dan apa yang harus kita cari solusinya bareng-bareng. Kemudian harus semangat belajar, ini sepakat. Nggak boleh yang ada males-malesan, tidak boleh ada yang duduk-duduk, tidak langsung mengerjakan tugas dari guru ketika guru itu tidak masuk dan sebagainya. Jadi kalau mengumpulkan bareng, tugas harus bareng-bareng. Meningkatkan disiplin, nah ini kesepakatan yang udah disepakati. Mengedepankan akhlak dalam pelajaran apapun, terutama pelajaran PAI. Selalu menghargai guru, baik yang guru itu mengajar di kelas itu ataupun tidak mengajar. Harus hormat, harus patuh ketika disuruh. Jangan merasa dia mah tidak ngajar, kamu tidak, siswa kita tidak takut. Tetapi sekarang kesepakatan yang harus dibangun oleh 10 TKP 1. Apabila ada guru menegur, ikutin. Apakah itu guru mengajar ataupun tidak. Kalau ada yang melihat seperti itu, maka ada konsekuensinya. Dan itu konsekuensinya adalah laporan kepada pihak pengurus kelas dan dilaporkan kepada wali kelas. Selalu mengerjakan tugas yang diberikan guru saat guru ada atau tidak ada di sekolah. Menerima saat diingatkan oleh teman sekelas, tidak melakukan keisengan dan kejailan di kelas. Nah, karena sering banyak orang anak-anak tuh yang jahil, menyembunyikan sepatu lah, menyembunyikan HP lah dan sebagainya. Selalu mengingatkan kepada kebaikan, terutama sholat. Ya, jadi kalau ada satu kelas tidak sholat, maka menjadi tanggung jawab semuanya di dalam kelas itu. Karena di situ berarti dipastikan dakwah tidak berjalan. Maka di sini saya menerapkan bagaimana dakwah ini bisa ditegakkan di dalam kelas. Jadi kalau mau sholat, ajak temannya sholat. Gitu. Selain itu juga berbagi. Kalau ada temannya yang susah, tidak punya makanan, maka di sini harus selalu membagi. Selalu menjaga keamanan barang di kelas supaya tidak hilang dan rusak. Karena masih banyak anak-anak di kelas yang barangnya hilang dan rusak. Selalu melakukan tindakan yang positif di dalam kelas, misal tidak tidur di kelas atau membunyikan musik dengan keras, itu dilarang. Dan yang terakhir, ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan di kelas, baik kerja kelompok ataupun program-program yang lainnya. Nah, itu beberapa kesepakatan kelas yang sebetulnya masih ada poin-poin sampai 31 poin yang sifatnya itu lebih detail dan tidak mungkin dimasukkan di sini. Jadi banyak sekali kesepakatan-kesepakatan yang disepakati oleh kelas 10 TKP 1 dan berharap ini membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Ya, jadi artinya reward dan punishment diberikan sesuai dengan kesepakatan bersama. Jadi pada sebuah kesimpulan bahwa kesepakatan kelas adalah sebuah pendekatan yang lebih baik dengan mengedepankan peran aktif murid sebagai subjek pendidikan sehingga setiap murid perlu dihargai. Jadi kesepakatan itu harus berasal dari kebutuhan siswa itu sendiri untuk bisa belajar dengan aman, nyaman, damai, dan kondusif. Begitu. Demikian permasalahan yang diangkat pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi salah satu referensi bagi Bapak Ibu semua, di mana apabila Bapak Ibu semua mengalami kesulitan atau mengalami permasalahan-permasalahan di dalam kelas, mungkin bisa mencoba untuk mengidentifikasi permasalahannya dan bisa dijadikan penyelesaian masalah saya ini bisa dijadikan sebagai referensi untuk Bapak Ibu untuk bisa memberikan solusi buat permasalahan yang dialami oleh siswa-siswi Bapak Ibu guru. Demikian, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya Ibu Ella Sulistiawati dari SMK Negeri 1 Cibinong. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.